ama belen kakayogan pulo lemakai Kristus naik. Nio hulen tada kame ribun pulo ratun lemakai. Piadei maang gole-gole. Kame tobomia rerom pulo kai. Kame paeban hari lemakai. Kame pupuhukut mantau pipita aransina. Mahode amatuang kakaraya Romo Wilhelmus Olalanan PR. Kupengusi meragiri ama muata tuan dengan. Namun itu ulanilo kata muata teraya beloo. Tulak dulu manusi lindaran. Lupa walinam man eko liman ewa. Mulua peredaran itu mau. Unapa loa tigering. Sama sita sulan jauh. Ikun teti wanan lali. Lain lau uran rai. Waktukan wai mata. Tukutala tukang beto. Anintala loronaka. Ama ula lagaruni. Luo sorong lodo. Ula nai nagelekat. Ribun pulo lain lau. Tanah nadon tedo. Gelekat nai nagawayang. Ratu lema uran rai. Lodo nete koda ama Tuhan rawulan. Girebaan kirin inabuna tanah ikan. Nete nai tutu koda pulo Yesus nai. Tehe nai gempa kirin lema Kristus nai. Tutu lulu Yesus nai. Gepa walen Kristus nai. Sapi butung cira demon hingga wakon bagomolan. Tutu naan sare-sare lausina tanah wakon. Marinaan dike-dike peli Jawa ikan kole. Tumpito hiko doang. Ulan lema gelan lela. Luo tapin tuen tanah neten balik. Tanah tuen tepilo tanah dukan. Kawai balik tepinara nedun lolo. Ribun kame pulau gae. Unutum loa mai dike. Ratun kame lema kae. Yone petem geka te beresa. Pai hama-hama. Tanah lowo hangatai. Tala tanah raetai. Urun sorak puji pelewan. Ama Tuhan rawulan inaguna tanah eka. Kami mei atadikan. Kami ata tulanalan. Kami urak manusia. Kami ata lubaneki. Liko kami lapa kami. Sapemaan topi toban tanah bolak. Higamaan bau bikin ekan laga sinareke. Ama belen kakarogan lowo tanah. Pita pia di kemuin puit. Kebera-bera tukang pai buka pita sina. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lowo budi tanah adatu. Kebudi tua tapo Bali. Adat arat kolirayo. Budi amagena. Adat kakanawo. Pai hode man lolon boka. Ulang betot man tutu koda maring kiri. Di koda mendut. Kiri herika. Koda tuda kala. Kiri tagapura. Nagen take. Nabetun take. Tam puji plewan. Amar rawulan. Inaguna tanah ikan. Kristus Tuhan Allah Putri. Pai hode bolo are tutu. Timan tutu koda pulo kirin lema. Ke koda keru nombati. Kiri wai mohela. Koda ata tepuhala. Kiri ata nai bolakala. Koda pulo kiri lema. Yesus Kristus naik.
na ketau lema anin ta mati keteha sememalu wali sepe lalu hua lalu waya tuko lali atau megaka lolon tepi doro dawan dili lega hua mata otak dolak malu kole pai tete hakaan tan tapang koda holo kiri koda nulungan selisi kiri murah dan serba koda amar rahulan kiri ina tanah eka. Amat Tuan Kata Raya yang mulia Bapak Uskup Larang Tuka bersama Romo Wilhelmus Olalangan PR mata ke metenoi yale ke metenile mosnae lewotana agong pake mode towe ma ago huling tepi yale melali ketentao huling unam tuka murawana tima ona ke peten-peten ke uling rara Kristus naik. Ama belen kata yogan Kristus naik panapai panatukan walitai wali uma belen lango yogan tuka tam tutu koda tutukan lali tuata lelon tepi heri lela pai jere toba uni bele nobo yogan taono tau kiri iha pai tite ono dopo baranawo tanggung sina teperasi bawa jauha tepe leduka.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita diundang datang ke tempat ini untuk merayakan ihwal Tuhan yang setia dalam perjalanan imamat Romo Willy Olalanan selama 25 tahun. Dia telah berbagi sukacita dan kegembiraan kepada banyak orang di banyak tempat. Kita bersukacita atas karya agung Tuhan yang telah memanggil dan memilih salah seorang putra dari kampung Waiberno ini untuk menjadi imamnya. Dia adalah imam kedua dari kampung Waiberno. Sebelumnya Tuhan telah memanggil dan memilih RD Dominikus Doniola menjadi imam di Keuskupan Sibolga. Sukacita atas hari ulang tahun imamat yang ke-25 ini kita ungkapkan dalam ucapan syukur, perayaan, pesta, serta harapan. Dan sesungguhnya perayaan Ekaristi Perak Imamat yang kita rayakan hari ini bukanlah perayaan atas apa yang telah Romo Willy buat selama 25 tahun ini. Sama sekali pula bukan kesetiaannya dan kesanggupannya bertahan dalam imamat selama 25 tahun ini. Sebab siapakah dia sehingga berani membanggakan apa yang sejatinya hanya dia terima dari Allah? Tetapi yang benar ialah bahwa rangkaian acara pada pesta perak imamat ini adalah perayaan atas kesetiaan, kasih, kemurahan, dan belas kasih Allah yang berkenan memandang hambanya yang rapuh dan lemah. Dalam kerapuhan dan kelemahan, dia tetap mewartakan kegembiraan, sukacita sejati. Bergembiralah karena Tuhan. Sukacita dan kegembiraan karena tabisan imam dan penghayatan imamat, semuanya bersumber pada Tuhan. Maka pantaslah kita bergembira dan bersukacita di hari ini. Bersama jubilaris, kita satukan hati dan suara, melambungkan nada syukur dan pujian kepada Allah, sumber kegembiraan kita. Mari kita berdiri dan memulai perayaan syukur penuh kegembiraan ini dengan lagu dan tarian yang meriah. Mari kita nyanyi dan bernyanyi, karena hati yang
kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, marilah bersama Romo Billy Olalanan kita merayakan syukur atas anugerah imamat yang telah dia terima dan dia hayati selama 25 tahun. Allah setia dalam hidup kita, secara khusus menyertai imam kita dalam seluruh perjalanan hidupnya. Patut kita mengucap syukur dan terima kasih, dan kita bersatu hati mendoakan Romo kita, mempersembahkan dia untuk menjadi imam Tuhan sampai keabadian. Dan semoga kita juga menimba rahmat dari perayaan ini untuk kehidupan kita. Secara khusus juga kita mohon rahmat panggilan bagi putra-putri kita, boleh menjadi imam, biarawan, biarawati, juga boleh menjadi alam yang baik dalam kehidupan menggereja, agar perayaan kita menjadi sumber berkat bagi kita. Mari dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa dan salah kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah setia menuntun hamba-Mu Romo Billy dalam perjalanan imamat selama 25 tahun untuk mewartakan kabar gembira kepada umat-Mu. Akan kasih setiamu ini kami menyampaikan syukur dan terima kasih. Semoga perayaan ini mendorong kami semua untuk selalu mensyukuri segala berkat dan rahmat yang kami terima daripada-Mu, serta selalu siap sedia memberikan diri untuk sesama dan membagikan warta sukacita-Mu kepada banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
Mari kita buka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, warta sukacita, kabar gembira dalam bacaan-bacaan berikut. Pembacaan diambil dari nubuat Yesaya. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusul, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Tuhan aku bersyukur, denganlah pujian. Tuhanlah gembalaku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Dalam Tuhan aku bersyukur, denganlah pujian. Tuhanlah gembalaku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia memberikan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, dan menyegarkan aku. Dalam Tuhan aku bersyukur, denganlah pujian. Tuhanlah gembalaku, dalam Dia sukacita, dalam Dia sukacita. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadilah akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Romo Willy, anak-adik saudara kita ini, dengan berani maju ke depan altar Tuhan, dihantar oleh Bapak Boli, Mamah Nogo, untuk menerima urapan imamat suci dari tangan yang mulia Bapak Uskup Pelarantuka, Monsinyur Darius Enggawah SPD. Jubilaris memilih moto tabisan sebagai spirit dasar dalam hidup imamatnya yang diambil dari Mazmur Daud, yaitu bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Tentu ada dasar beliau jubilaris memilih moto ini. Tentu ada harapan-harapan ke depan yang akan dinikmatinya dalam perjalanannya sebagai seorang imam dengan memilih moto tabisan bergembiralah karena Tuhan. Sejauh yang saya kenal tentang pribadi jubilaris ini, dan rekan-rekan imam juga tentu tahu, memang betul moto ini bertolak dari tipe kepribadiannya
yang selalu bergembira. Lihat dia, kita senang. Dan bahkan selalu membuat orang lain juga bergembira ketika ada bersama-sama dengan Romo Willy ini. Boleh kita katakan seperti ini, jubilaris adalah seorang imam dalam tanda kutip, laki-laki penghibur lah untuk kita sekalian. Romo Willy sebagai laki-laki penghibur. Karena sejak seminari menengah di Hokeng, Rita Piret, dia ini juga seorang pelawak dari Romo Willy kan. Mereka sekelas dengan Romo Thomas Rabina, mereka pelawak dulu di Rita Piret sana. Dan umat yang masih ingat pasti ketika dulu waktu seminari menengah dalam kunjungan-kunjungan main drama, pasti masih ingat pelaku penghibur adalah Bagus Polen yang pegang Ari Tirta Damar waktu itu. Hidup adalah mimpi drama itu. Dia selalu datang tampil ketika pelaku-pelaku penghibur, pasti Romo Willy orangnya. Maka pada saatnya ketika lihat penampilannya, lihat mukanya saja, kita sudah gigih di luar. Apalagi kalau dia sudah mulai berkata-kata, kita tahan perut. Demikian juga dalam kebersamaan dengan rekan-rekan imam. Sudah pasti bahwa di sela-sela pembicaraannya, tipe laki-laki penghibur ini selalu muncul dalam percakapan resmi maupun tidak resmi. Ini yang kami alami. Dan saya yakin pasti Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para suster, umat Allah di Bama, Lambunga, Waiwerang, teman-teman kerjanya di Sewu Sinar Saron atau di Delsos di Aspensel, atau umat yang bertemu dengan dia, pasti juga sungguh merasakan kehadirannya yang menggembirakan ini. Saudara-saudari umat beriman sekalian, moto tabisan yang telah dipilihnya ini sungguh menjiwai jubilaris dalam hidup dan karya imamatnya selama 25 tahun ini. Dia sendiri secara pribadi menyadari dan merasakan bahwa imamat itu menggembirakan. Kalau imamat itu tidak menggembirakan, pasti hari ini kita tidak berkumpul seperti ini. Mungkin dia sudah keluar barangkali. Tetapi karena imamat itu menggembirakan dan juga ia bangga, bahagia menjadi imam, maka hari ini kita boleh bersyukur bersama di Waibreno ini dalam kebersamaan dengan keluarga yang ada di sini. Dan kegembiraan itulah yang membuat dia bertahan dan setia sampai 25 tahun ini, dan juga pasti setia dalam perjalanan imamat di hari-hari mendatang. Ini pribadi Romo Willy dalam penghayatan. Saya tidak tahu teman-teman saya, rekan-rekan imam di atas altar ini, mereka gembira atau tidak dengan hidup imamatnya. Ya. Umat bisa baca sendiri dari raut wajah mereka ini. Lihat penampilan mereka ini. Pasti nampaknya dari yang ada ini, ada yang gembira sekali, ada yang muka murung sekali ya, kalau kamu lihat sendiri. Ada yang gembira pada awal saja waktu sesudah tabisan. Dalam perjalanan mulai silih berganti. Hari ini gembira, besok susah, lusa gembira lagi. Ada yang nampaknya punya beban hidup yang sangat berat nih. Kalau kamu lihat kami para imam yang ada di altar ini, boleh bertanya pada mereka sekalian, mereka gembira atau tidak dengan imamatnya ini? Maka kepada imam mereka di belakang bilang, engkau juga pasti gembira atau tidak? Maka kepada teman-teman, apa susahnya menjadi imam? Bujang abadi sehingga tidak gembira. Kemana-mana orang tidak larang kita. Hati senang walaupun tak punya uang ya, senang juga. Yang penting bahwa kita bahagia dalam imannya. Dan bukan bagi kami para imam saja yang ada di sini. Saya lihat dari depan ini juga bapak mama yang ada di sini, para suster. Nampaknya ada yang gembira dan ada yang tidak. Para suster ada yang tidak gembira juga dalam hidup bersama di komunitas. Mungkin ditekan terus oleh mudarnya barangkali. Bapak mama juga ada yang nampak juga tidak gembira juga dengan kehidupan dalam perkawinan.
tidak bergembira bersama istrinya sekarang, tidak bergembira sama dengan suaminya yang sekarang ini. Bahkan ada yang barangkali mengeluh dan menyesal. Kenapa dulu saya punya istri ini? Kenapa dulu saya punya suami ini? Tuhan terlalu, Tuhan. Beri saya suami yang sekarang, istri yang sekarang ini. Kan mau bilang apa? Sendiri suka, sendiri rasa. Saudara-saudari sekalian, Romo Willy bersama Raja Daud dan tokoh-tokoh kitab suci yang kita dengar bersama dalam bacaan tadi mengajak kita sekalian untuk bergembiralah, bersukacitalah. Bergembira karena apa? Apakah bergembira karena uang banyak? Bergembira karena harta kekayaan yang banyak? Bergembira karena rumah mewah, atau kendaraan mobil mewah dan sebagainya? Bergembira karena nuren mewah dengan hasil cengkeh yang banyak, kopi atau kakao yang banyak, vanili yang banyak? Bergembira karena kita punya pangkat, posisi atau kedudukan, jabatan yang tinggi? Bukan demikian, saudara-saudariku. Romo Willy bersama para tokoh kitab suci mengajak kita semua, bergembiralah karena Tuhan. Tentu ada hikmahnya. Bergembiralah karena Tuhan. Tentu ada hikmahnya tersendiri bagi kita sekalian dalam siara hidup kita di tengah dunia ini. Maka Raja Daud dalam Mazmur 37 ayat 4 yang telah diangkat oleh jubilaris sebagai moto tabisannya, dengan lantang menyerukan pada kita sekalian, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Itu hikmahnya bergembira karena Tuhan. Romo Willy menghayati ini dalam siarah imamatnya. Demikian pun Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Tadi dibaca Korintus, ya, dia baca salah, isinya benar, isinya dari Filipi. Dalam surat Rasul Paulus pada jemaatnya di Filipi, ia menasihati mereka, dan secara khusus dia menasihati teman-teman seperjuangannya dalam karya pastoral. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Romo Willy menghayati ini juga dalam pelayanannya selama 25 tahun. Serahkanlah segala keinginannya pada Tuhan dalam doa, dalam harapan, dengan ucapan syukur yang dirayakan setiap hari dalam perayaan-perayaan Ekaristi, baik pribadi maupun juga bersama umat sekalian. Dan selanjutnya, Nabi Yesaya juga menegaskan, bersukacitalah bersama-sama dan bersorak-sorailah. Bergiranglah bersama-sama segirang-girangnya. Bukan hanya bersama-sama saja, tapi segirang-girangnya. Karena sesungguhnya Tuhan akan mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai. Tuhan akan bertindak bagaikan ibu yang menyusui, menggendong dan membelai-belaimu di pangkuannya. Luar biasa Allah. Kalau kita bergembira di dalam Dia, maka itulah hikmahnya. Itulah yang kita terima dalam siarah hidup kita, baik sebagai suami istri, bapak dan mama sekalian, sebagai imam dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam siarah hidup imamatnya, jubilaris juga telah melihat, mengalami dan merasakan bahwa kegembiraan sungguh menjadi satu kunci pengabdian dan pelayanannya. Dia sendiri telah merasakan kegembiraan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi sumber kegembiraan itu. Dan jubilaris juga tentu secara pribadi dia menyadari bahwa dia hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk menggembirakan orang lain. Dia hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menggembirakan kita umat yang dilayaninya.
dan imamat yang diterimanya dan melekat erat dalam dirinya telah menjadikan dia sebagai seorang pribadi yang bukan sekedar laki-laki penghibur abal-abalan, tapi laki-laki penghibur yang profesional, yakni laki-laki penghibur dalam Roh Kudus. Laki-laki penghibur dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang diterimanya dalam sakramen imamat melalui penumpangan tangan Bapak Uskup dan para imam yang hadir pada saat itu telah menjiwai dia, telah mendorong dan menggerakkan dia untuk menggembirakan kita dalam tugas dan karya pelayanan imamatnya selama 25 tahun ini. Tanpa Roh Kudus, tentu dia tidak bisa tampil sebagai seorang penghibur yang profesional. Roh Kudus itulah yang mendorong jubilaris untuk mempercayakan seluruh hidup dan karya imamatnya kepada Tuhan. Roh Kudus itulah yang memampukan dia untuk tampil sebagai pastor penghibur, pastor yang militan, pastor pekerja keras, pastor yang tekun, pastor yang kuat dan setia jubilaris kita ini. Semua tugas yang dipercayakan Bapak Uskup dan rekan-rekan imamnya diterima dan dilaksanakan dengan hati gembira dan penuh sukacita. Tadi kamu masuk di sana, ada baca riwayat hidup di sana. Satu baliho besar di sana, tulis dia punya tugas-tugas semua ya. Tugas yang banyak. Ada saudara-saudari, kamu lihat pastor kita jubilaris yang kurus kecil, yang tidak ada model ini. Ya. Tetapi di pundaknya ini banyak tugas besar yang berat yang dipikulnya. Ya. Lihat dia kecil ini. Kalau tugas-tugas yang itu berat sekali, mungkin dia pun tulang sudah patah barangkali karena badannya kurus sekali. Baik sebagai pastor paroki, sejak lalu tugas di Bama, Lambungah dan Waiwaran, apun juga di lembaga-lembaga milik keuskupan, di Delsos, Ias Pensel, Seu Sinar Saron, rumah produksi minyak kelapa murni di Lewadan sana. Dan juga masih ada beberapa jabatan penting lagi. Dia kecil-kecil begini, kami di Adonara, kami para imam, kami punya wakil deken. Kami hormat dan taat jubilaris dalam kebersamaan. Dia omong kami tunduk juga kalau deken berhalangan. Dia juga seorang anggota Dewan Imam juga. Anggota Dewan Keuangan Keuskupan juga. Dan sampai pada saat ini kami Imam Projo yang gara-gara semua ini, kami punya ketua badan kecil satu ini, Keuskupan Larantuka ini. Saudara-saudari, sungguh luar biasa jubilaris ini. Badannya kecil, tapi otaknya, hatinya besar untuk Tuhan dan juga untuk umat Allah. Hatinya besar sekali untuk umat Allah. Maka dalam pelayanannya, dia sungguh menghayati ini sebagai seorang imam yang bergembira. Apa yang telah ia pelajari, apa yang telah ia terima, apa yang telah ia dengar dan lihat, semuanya ia lakukan dalam kebersamaan dengan para imam, bersama dengan Bapak Uskup, kebersamaan dengan umat sekalian. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tunggang langgang sana sini, kadang di Waiwaran, kadang di Lewadan, kadang di Larantuka. Pergi pulang begitu terus. Dia tidak mengeluh, bahkan menolak tugas-tugas dan kepercayaan ini. Dengan hati gembira ia terima, dan dengan gembira hati pula ia memberi diri dalam tugas dan karya imamatnya ini. Karena apa? Jubilaris hanya mau supaya semua orang boleh bergembira dalam hidupnya. Jubilaris hanya mau supaya kita semua boleh bergembira dalam tugas panggilan kita masing-masing, baik yang para imam, biarawan-biarawati dan umat sekalian. Semua orang bahagia karena kehadirannya. Kalau sekarang saya tanya kepada umat-umat yang mengalaminya, pasti mereka juga pernah sangat merasakan ini. Orang Bama pasti bahagia dengan kehadiran Romo Willy waktu itu. Orang Lambungah tadi saya lihat banyak sekali yang datang ini. Kalau kamu tidak gembira, pasti kamu tidak datang hari ini. Karena kamu sudah mengalami kegembiraan, kamu pasti bahagia. Orang Waiwaran apalagi, karena mereka juga muncul bersama kita semua yang ada.
Kamu hadir karena kamu bergembira selama ini dalam kebersamaan dengan Romo Willy dalam tugas dan karya perjalanan di Mamatnya. Luar biasa kamu bahagia bersama Romo Willy. Saya tidak tahu kamu bahagia dengan kami yang lain ini atau tidak. Ya. Saya tanya kepada umat dengan pastor paroki masing-masing, kamu bahagia dengan kamu pastor paroki tidak? Pasti ada yang bilang, kami gembira sekali, dan kami pun pastor paroki ini. Bapak Uskup jangan pindah romo ini dulu, kami masih senang dengan dia. Pasti ada yang juga menjawab, kami menderita sekali dengan kami pastor paroki ini. Bapak Uskup segera pindahkan pastor ini, kami menderita seumur hidup kalau dia masih tetap ada di sini. Kepada Romo Deken juga kalau kita tanya, gembira tidak dengan kami para pastor Dekenat Adonara ini? Saya yakin Romo Deken gembira ya. Kalau dia menderita, pasti dia sudah koma dan naik kapal hitam barangkali. Kalau menderita. Kami para pastor di Adonara buat Romo Deken kami bergembira sehingga dia masih ada bersama kita dalam karya pelayan. Kalau tidak, mereka seperti saya sudah koma atau naik kapal hitam, sudah pergi. Pada yang mulia Bapak Uskup, saya tidak mau tanya ya. Bapak Uskup pasti gembira, bahagia bersama kami, para imam yang ada di sini. Inilah kenyataan realitas tentang kami imam-imammu dan juga umat sekalian dalam ada bersama di paroki maupun di lembaga-lembaga. Kamu gembira karena kami, kamu menderita juga karena kami juga. Itu yang kalian alami. Nah, kepada rekan-rekan imam, saudara-saudaraku sekalian, kalau umat bergembira karena kita, maka pantaslah hari ini kita bersyukurlah karena umat bergembira dengan kehadiran kita dalam karya imamat. Tetapi sebaliknya, kalau umat menderita karena kita, maka pada hari ini dalam perayaan perak ini, saya ajak kita semua para imam, bertobatlah, kembalilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Karena umat menderita kalau kehadiran kita tidak membahagiakan. Ini momen refleksi dalam perjalanan siara bersama dari satu perayaan ke perayaan lain. Kalau umat bergembira, syukurlah, puji Tuhan. Kalau umat menderita karena kita, maka sekali lagi, bertobatlah hari ini kembali dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Buat umat tersenyum dalam kehidupan bersama. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, hari ini adalah momen refleksi bagi kita semua. Kita bergembira bersama Romo Willy dan bersyukur atas bimbingan dan cinta Tuhan dalam hidup karya imamatnya dengan segala kesuksesannya. Pasti dalam sambutan sebentar juga orang akan menguraikan kesuksesannya dalam kehidupan bersama dalam karyanya. Maka hari ini juga seperti 70 murid yang diutus dan mereka kembali berkumpul bersama dengan Yesus, mereka juga menceritakan apa yang mereka buat dalam tugas dan karya pengutusan. Mereka dengan hati gembira menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Bahkan dengan bangga mereka katakan, Tuhan, setan-setan juga takut kepada kami demi nama-Mu. Bangga bisa taklukkan setan. Dan pada saat itu Yesus hanya berkata kepada mereka sekalian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Dan lebih lanjut dalam teks lanjut yang kita dengar pada hari ini, Yesus mengajak mereka juga untuk bergembira dan bersyukur atas semuanya itu dengan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semuanya terjadi karena Tuhan berkenan pada para muridnya. Romo Willy juga pasti mengakui ini. Dia yang kecil, dia yang datang dari kampung Waibreno ini, pasti tidak mengerti juga akan rencana dan kehendak Tuhan ini. Dia juga pasti tidak mengerti mengapa tugas yang berat ini dipercayakan pada saya. Kalau kita lihat dalam tugas-tugasnya, dia ini bukan seorang ahli ekonomi, akuntansi dan sebagainya. Dan untuk manajemen keuangan, jangan korek, kita punya imam yang satu ini. Segala urusan
keuangan. Dia tidak pernah kuliah khusus tentang ini. Dia juga pasti tidak mengerti tentang ini. Dalam manajemen pastoral, tata kelola pastoral di paroki, dia juga melakukannya dengan baik. Maka hari ini juga dia juga boleh berkata demikian, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil seperti saya ini. Dia pasti katakan seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, umat beriman sekalian yang berbahagia, Romo Willy, bergembiralah karena Tuhan. Romo Willy, bergembiralah dan bersyukurlah karena kehendak Allah dinyatakan dalam dirimu. Bergembiralah dan bersyukurlah karena semua yang dilakukan dalam tugas dan karya imamat selama 25 tahun ini sungguh berkenan kepada Allah. Bergembiralah dan bersyukurlah karena kebaikan hatimu diketahui semua orang yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Dan tentu paling akhir saya boleh katakan, bergembiralah dan bersyukurlah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Allah yang maha baik, Engkau menghendaki agar umatmu boleh hidup dalam kegembiraan cahaya kebenaran. Ini kami datang kepadamu, hendak menyampaikan doa syukur dan permohonan ini. Sudilah Engkau mendengarkannya. Bagi sang jubilaris, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang menyertai imammu Romo Willy Olalana selama 25 tahun. Sertailah perjalanan hidup imamat hambamu ini agar tetap setia dan teguh dalam mewartakan kegembiraan Injil di tengah dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Suri tiliklah ya Tuhan hasil karya tanah.
kami yang Maha Penyayang, terimalah persembahan roti dan anggur, tanda bakti yang kami persembahkan di atas altar pada perayaan syukur perak imamat hamba-Mu Romo Willy. Semoga berkat doa dan persembahan yang kami bawakan ini, hati kami Engkau kobarkan dengan api cinta kasih sejati, hingga senantiasa merindukan Dikau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan urapan Roh Kudus, Engkau mengangkat putra-Mu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, Ia telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umatnya. Atas nama Kristus, mereka harus memperbarui korban untuk keselamatan umat manusia dengan mengidamkan perjamuan Paskah bagi putra-putra-Mu. Dengan cinta kasih, mereka harus membina umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan pewarnaan sabda, dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidupnya bagi-Mu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memuji-Mu ya Tuhan, dan bersorak-sorai sambil bernyanyi. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, kemudian mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku. Ya Tuhan, akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopong, serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu, Imam Romo Rihanmus Olalana, yang bersama kami hari ini merayakan 25 tahun imamatnya. Kami mohon berkat-Mu atas anugerah kesehatan yang baik, dan tambahkanlah iman dan kebijaksanaannya, agar ia sungguh menjadi imam dan gembala yang baik dan rendah hati. Juga kami berdoa bagi orang tua dan segenap keluarga yang telah mempersembahkan dia bagi gereja-Mu. Anugerahkan juga kesehatan yang baik, dan berilah damai dan sukacita dalam keluarga ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Maria Perawan dan Allah, dan semua pelayan para raga dan semua orang kudus bagian masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami penuh keberkenan dan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan cara Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimulah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dengan gembira kita
bagi Allah karena Tuhan adalah sumber dari segala galanya. Perwasiat untukmu, Romo Willy. Kami umatmu sangat berbangga karena Romo telah menjalankan tugas dan kepercayaan sebagai seorang imam sudah mencapai 25 tahun yang kita rayakan bersama pada hari ini. Saya atas nama seluruh umat, keluarga dan panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah hadir bersama kita dalam merayakan perayaan syukuran hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam. Ucapan terima kasih kepada Sang Jubilaris Romo Willy yang telah mengundang kita semua untuk hadir di tempat ini dalam merayakan perayaan imamat syukurannya yang ke-25 pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada Romo Deken, Pastor Paroki, dan para imam, biarawan dan biarawati yang sempat hadir untuk mengikuti perayaan syukuran pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada segenap tamu undangan sekalian, para pejabat pemerintah, tokoh-tokoh adat, dan umat tempat di mana Romo Willy telah mengabdi. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, keluarga dan semua umat yang dengan caranya masing-masing telah menyukseskan perayaan Perak pada hari ini. Pada perayaan Perak Imamat yang kita rayakan ini, doa kita bersama, semoga Romo kita tetap bahagia, tetap senang oleh imamat itu, dan kita mendukung dia dalam seluruh perjalanan hidup dan karyanya. Rekan-rekan imam yang hadir juga mengungkapkan kolegialitas para imam dengan Romo dalam perayaan Perak ini bersama teman-teman yang lain yang merayakan Perak pada tahun ini. Kita semua bersyukur, kita semua diingatkan untuk tetap memberi kesaksian hidup imamat itu di tengah banyak tantangan. Maka mari kita berdiri memohon berkat Tuhan membimbing perjalanan hidup Romo kita dan kita sekalian. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian bersama Romo kita, Romo Willy Olalana, dalam hidup dan karya sebagai seorang imam selalu dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan kita sudah selesai. Mari kita pulang sambil membawa damai Tuhan.